Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Filsafat Ibnu Sina. Baik. Yang pertama yaitu ada biografi Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah ibn al-Hasan ibn Ali Ibnu Sina. Ia dilahirkan di desa Afsyanah dekat Bukhara, Persia Utara pada tahun 370 Hijriah. Ayahnya berasal dari kota Balah, kemudian pindah ke Bukhara pada masa Raja Nuh ibn Mansur dan diangkat oleh raja sebagai penguasa di Kharmaistan, salah satu wilayah dari kota Bukhara. Ia mempunyai ingatan dan kecerdasan yang luar biasa, sehingga dalam usia 10 tahun ia telah mampu menghafal Al-Quran, sebagian besar sastra Arab, dan ia juga hafal kitab metafisika karangan Aristoteles setelah dibacanya 40 kali. Kendati pun ia belum memahaminya sampai mempunyai ulasan Al-Farabi. Pada usia 16 tahun, ia telah banyak menguasai ilmu pengetahuan, sastra Arab, fikih, ilmu hitung, ilmu ukur, dan filsafat. Bahkan ilmu kedokteran dipelajari sendiri. Pada masa mudanya, ia tertarik pada aliran Syiah Ismailiyah dan aliran kebatinan. Ia banyak mendengarkan percakapan antara tokoh-tokoh kedua aliran tersebut dengan ayahnya atau kakaknya. Mereka berdiskusi mengenai soal-soal akal pikiran dan kejiwaan menurut cara mereka. Tetapi sebagaimana dikatakannya sendiri dalam autobiografinya, ia tidak dapat menerima aliran-aliran tersebut dan menjauhinya. Hal itu menunjukkan kemandirian berpikir Ibnu Sina dan mengikuti mazhab sunnah maupun mazhab syiah. Kemudian dalam usia 22 tahun ayahnya meninggal dunia. Musibah ini menjadi pukulan berat baginya, sehingga ia dengan berat hati meninggalkan Bukhara menuju Jurjan, di mana ia berjumpa dengan Abu Ubaid al-Jurjani, kemudian menjadi salah seorang muridnya dan penulis sejarah hidupnya. Tetapi ia tidak lama bermukim di kota ini karena kekacauan politik. Kemudian ia pergi ke Hamazan. Di kota Hamazan ini ia berhasil menyembuhkan penyakit Sultan Syams al-Daulah dari dinasti Buwayhi. Atas jasanya ini, Sultan mengangkatnya sebagai Wazir Azim atau Perdana Menteri. Pada akhir hayatnya, ia menjadi guru filsafat dan dokter di Isfahan dan meninggal di Hamazan pada tahun 428 Hijriah dalam usia 57 tahun. Diberitakan penyakit perut atau mah yang membawa kematiannya sebagai dampak dari kerja kerasnya untuk urusan negara dan ilmu pengetahuan. Pada waktu siang ia bekerja, malam ia membaca dan menulis hingga larut malam. Bulan-bulan terakhir kehidupannya, ia berpakaian putih, menyedekahkan hartanya kepada fakir miskin, dan mengisi waktunya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu faktor kesuburan hasil karya Ibnu Sina, diantaranya yang pertama, ia pandai mengatur waktu di mana siang untuk disediakan untuk pekerjaan pemerintahan, sedangkan malamnya digunakan untuk mengajar atau mengarang. Yang kedua, kecerdasan otak dan kekuatan hafalan juga tidak sedikit artinya bagi kepadatan karyanya. Yang ketiga, sebelum Ibnu Sina telah hidup, Al-Farabi juga mengarang dan mengulas buku-buku filsafat. Ini berarti Al-Farabi telah meratakan jalan baginya sehingga tidak banyak lagi kesulitan yang dihadapi olehnya. Selanjutnya yaitu ada karangan-karangan Ibnu Sina. Yang pertama ada Asy-Syifa. Buku ini adalah buku filsafat yang terpenting yang terbesar dari Ibnu Sina dan terdiri 4 bagian, yaitu logika, fisika, matematika, dan metafisika atau ketuhanan. Buku tersebut mempunyai beberapa naskah yang tersebar di berbagai perpustakaan di barat dan di timur. Kemudian yang kedua ada Al-Najat, artinya penyelamat. Keringkasan dari Al-Syifa dan pernah diterbitkan bersama-sama dengan buku Al-Qanun dalam ilmu kedokteran pada tahun 1593 Masehi di Roma dan pada tahun 1331 Masehi di Mesir. Kemudian ketiga ada Al-Isyarah wa Al-Tanbihah atau isyarat dan peringatan mengenai logika dan hikmah. Buku ini adalah buku yang terakhir
dan yang paling baik, dan pernah diterbitkan di Leiden pada tahun 1892 dan sebagainya, diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, kemudian diterbitkan lagi di Kairo pada tahun 1947 di bawah asuhan Dr. Sulaiman Dunia. Yang keempat ada Al-Hikmat Al-Masyriqiyah. Buku ini banyak dibicarakan orang karena tidak jelasnya maksud judul buku dan naskah-naskahnya yang masih ada memuat bagian logika. Ada yang mengatakan bahwa buku ini tersebut mengenai tasawuf, tetapi menurut Carlos Nalino, ini bersifat filsafat timur sebagai imbangan dari filsafat barat. Kemudian yang terakhir ada Al-Qanun. Menurut penyebutan orang-orang barat, buku ini pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan pernah menjadi buku standar untuk Universitas Eropa sampai akhir abad ke-17 Masehi dan di India tahun 1323 Hijriah. Selanjutnya, Siti Fatimah, silakan. Selanjutnya ada filsafat Ibnu Sina. Yang pertama ada metafisika. Dalam masalah metafisika, Ibnu Sina sebagai salah seorang filsuf eksistensial sepaham dengan Aristoteles. Dia mendefinisikan bahwa metafisika itu adalah pengetahuan tentang segala yang ada sebagaimana adanya dan sejauh yang dapat diketahui oleh manusia. Dia mengklarifikasikan yang ada menjadi dua, yaitu wajibul wujud dan mu'minul wujud. Dalam filsafat wujud, bahwa segala yang ada ia bagi 3 tingkatan. Pendapatnya itu memiliki daya kreasi tersendiri, yaitu sebagai berikut. Wajib al-wujud. Yang kedua ada mukmin al-wujud. Selanjutnya ada jiwa. Menurut Ibnu Sina, munculnya jiwa atau nyawa sebagai daya adi jasmani, berawal dari penyawaan elemen-elemen primer kehidupan di bawah pengaruh benda-benda langit. Yang pertama kali muncul adalah jiwa nabati, yaitu diikuti oleh jiwa hewani, dan diakhiri oleh jiwa manusiawi. Jiwa nabati didefinisikan sebagai besar pertumbuhan dan reproduksi. Jiwa hewani sebagai dasar gerak dan penangkapan terhadap rangsangan-rangsangan partikular, dan jiwa manusiawi sebagai dasar pertimbangan dalam pemahaman terhadap hal-hal yang universal. Selanjutnya ada kenabian. Terhadap mistis ialah apabila jiwa sudah berhinggaan menjalin hubungan dengan intelek aktif sehingga tak lagi perlu menjalani proses silogistik untuk bisa menangkap hal-hal universal, tetapi cukup dengan intuisi. Ibnu Sina mengibaratkan tahap ini sebagai tahap profesi atau tahap fungsi nalar suci. Yang selanjutnya ada tasawuf. Mengenai tasawuf, Ibnu Sina tidak dimulai dengan wujud, beribadah dan meninggalkan keduniaan sebagaimana yang dilakukan orang-orang sufi sebelum ia tasawuf dengan akal yang dibantu oleh hati. Dengan kebersihan hati dan pancaran akal lalu akan menerima ma'rifah dan akal fa'al mengenai bersatunya Tuhan dengan manusia atau tempatnya Tuhan di hati manusia tidak diterima oleh Ibnu Sina. Karena manusia tidak bisa langsung kepada Tuhannya, tetapi melalui perantara untuk menjaga kesucian Tuhan. Ia berpendapat bahwa puncak kebahagiaan itu tercapai kecuali perhubungan antara manusia dengan Tuhan saja, karena manusia mendapat sebahagian pencarian dari perhubungan tersebut. Yang terakhir selanjutnya ada hukum sebab musahab.
Ibnu Sina menggambarkan sebab atau wakil dimulai dengan sebab ini. Mutakalimun berpendapat bahwa menciptakan alam adalah sebagai akibat dari atau hasil dari Tuhan yang bertindak sebagai pencipta. Pendapat ini digunakan berbagai istilah dalam bahasa Arab yang artinya sama dengan penciptaan, penghasilan, perbuatan, pekerjaan, pembawaan kepada wujud, dan lain-lain. Selanjutnya ada Tuhan Maha Mengatur dan Maha Mengetahui. Diterangkan dalam kitab Al-Isyarat, Maha Tahu adalah perwakilan dalam undang alam semesta, dalam pengetahuan abadi, dalam suatu tertentu. Undang pelimpahan Tuhan dalam bentuk hierarki dan kehusuan adalah dengan melimpahkan rasional. Keterangan tersebut menyebabkan orang dapat melihat bagaimana Ibnu Sina menguraikan tentang sifat Maha Tuhan dan mengenai baik dan buruk. Orang akan merasa pesimis dan memberikan uraian bahwa antara baik dan buruk, baiklah yang akan menang. Tuhan menghendaki baik, oleh karena itu ia menyempurnakan wujudnya. Makhluk adalah baik dan kesempurnaan makhluk itu terdapat dalam segala makhluk, karena segala kebaikan dan kesempurnaan datangnya itu dari Tuhan. Selanjutnya, pandangan tentang akal. Menurut Ibnu Sina, akal merupakan suatu kekuatan yang terdapat dalam jiwa. Ada dua macam, yaitu akal manusia dan akal aktif. Semua pemikiran yang muncul dari manusia itu sendiri untuk menyebut akal manusia. Sedangkan yang mendatang ke dalam akal manusia dari limpahan ilham ketuhanan. Selanjutnya ada pengaruh filsafat Ibnu Sina. Banyak sekali pengaruh yang ditimbulkan oleh pemikiran Ibnu Sina. Di antaranya, pertama, beliau menentang pemikiran kaum sufi ortodoks dengan tidak meninggalkan keduniaan sehingga melahirkan kaum sufi modern. Kedua, hasil karya beliau dijadikan standar kurikulum di universitas Eropa. Yang ketiga, dalam bidang pendidikan, Muhammad Yunus mengatakan bahwa Ibnu Sina mengajukan beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru, yakni tentang tidak bermuka masam, tidak berolok-olok, tidak berolok-olok di hadapan murid, dan sopan santun. Berkat telaah dan studi filsafat yang dilakukan para filsuf sebelumnya, semisal Al-Kindi dan Al-Farabi, Ibnu Sina berhasil menyusun sistem filsafat Islam yang terkoordinasi dengan rapi. Pekerjaan terbesar yang dilakukan oleh Ibnu Sina adalah menjawab sebagai persoalan filsafat yang tak terjawab sebelumnya. Pengaruh pemikiran filsafat Ibnu Sina seperti pemikiran yang telaahnya di bidang kedokteran tidak hanya tertuju pada dunia Islam, tetapi merambah ke daratan Eropa. Filsafat tema fisika Ibnu Sina adalah ringkasan dari tema-tema filsuf yang kebenarannya diakui 2 abad setelahnya oleh para pemikir Barat. Pengaruh dan kontribusi Ibnu Sina tampak dalam sejarah filsafat abad pertengahan yang menganggapnya sebagai yang unik dan memperoleh penghargaan yang semakin tinggi hingga masa modern. Keunikan Ibnu Sina ini dibuktikan dengan kemampuannya mempengaruhi agama-agama lain di abad pertengahan selain dunia Islam sendiri, seperti fenomena perumusan kembali
teologi Katolik Roma yang dilakukan oleh Albert yang Agung, terutama oleh Thomas Aquinas yang secara mendasar terpengaruhi oleh Ibnu Sina. Sekian pemaparan makalah tentang Ibnu Sina. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, silahkan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih pemateri. Barangkali mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan dari filsafat Ibnu Sina. Silakan, atau mungkin ditanggapi, disanggah. Jelas sekali ya? Chandra. Jelas bingungnya. Insyaallah. Putri nih, ada yang mau disampaikan? Gelap banget. Mungkin kesan baru menikah. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kedua pemaparan materi kita. Silakan, atau mungkin disanggah. Udah saya aja cuma nanya ya. Ya, silakan. Tadi berkaitan dengan biografi Ibnu Sina, bahwa beliau pada masa mudanya itu tertarik kepada pemahaman Syiah Ismailiyah. Apakah gitu mungkin pemahaman itu di saat itu seperti apa gitu, pemahaman Syiah Ismailiyah itu gitu, sehingga membuat Ibnu Sina gitu, seorang ilmuwan, tertarik untuk mengikuti paham Syiah Ismailiyah itu. Bisa dipahami nggak? Suaranya kurang kedengaran. Nggak jelas, serius. Enggak, suaranya tadi kurang kedengaran. Jadi bentar, saya ulangin ya. Tadi kan berkaitan dengan masa mudanya Ibnu Sina gitu, bahwa beliau tertarik akan pemahaman Syiah Ismailiyah gitu. Apakah ada penjelasan nggak gitu, kenapa gitu seorang Ibnu Sina yang mungkin dikategorikan lah seorang ilmuwan gitu, mungkin lebih memahami banyak pengetahuan gitu, kenapa memilih gitu pemahaman Syiah Ismailiyah itu gitu, apa sebabnya gitu, sehingga menjadikan beliau tertarik pada Syiah Ismailiyah itu. Jelas ya? Ya, insya Allah jelas.
Putri Novianti kayaknya tuh. Silakan. Tadi sudah, Chandra. Udah. Sudah dijawab juga. Katanya Putri mau jawab. Filsafat. Udah 2 pertanyaan ya? 2 pertanyaan dari mana? Mata lu hijau. Oh, Wati mau bertanya soalnya kalau masih boleh. Mau nanya aja yang banyak. Apakah pemikiran Ibnu Sina dalam bidang sains, sastra, dan filsafat mempunyai pengaruh yang nyata dan kuat? Dan apakah Ibnu Sina memiliki pendapat yang berbeda dengan Ibnu Farabi? Makasih. Gimana pemakalah? Mungkin bisa disampaikan apa yang bisa dijawab terlebih dahulu atau mungkin bisa dilengkapi oleh teman-teman yang lain. Beliau sudah hadir nih. Mudah-mudahan bisa stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Gimana Ustaz? Mungkin dari Tri Antum bisa disampaikan. Tadi sambil nunggu bagaimana pemakalah? Mungkin udah siap menjawab dari pertanyaan yang ada. Belum. Simple, padat, jelas. Ya. Kalian. Gimana teman-teman yang lain? Mungkin mau disampaikan. Tadi Putri Novianti ya? Putri? Menghilang. Nah, coba dijawab terlebih dahulu pemakalah sebisanya aja. Nanti diperbaiki sama dosen pengampu. Kalau memang sekiranya kurang tepat.
Atau mungkin bisa dilengkapi oleh teman-teman yang lain. Saya mau coba jawab pertanyaannya dari Chandra, tapi nggak tahu ya benar atau enggak. Mohon koreksinya Ustadz. Tadi kan katanya mengapa Ibnu Sina memilih Syiah Ismailiyah. Kalau di sini dalam autobiografinya dia tidak mengatakan apakah dirinya Syiah atau bukan. Dia mengatakan ia sering datang dari Ismailiyah ke rumah ayahnya, tetapi ia malah tidak setuju dengan konsep mereka tentang jiwa. Banyak tokoh yang bukan Syiah diklaim sebagai Syiah oleh orang, tetapi ia bukan Syiah. Seperti Rumi dibilang orang Syiah, tapi sebenarnya ia pengikut Asy'ari. Jadi jangan karena ia menulis kitab dalam bahasa Persia, maka dia diklaim sebagai Syiah. Sekiranya begitu yang saya tahu. Terima kasih. Suara antum belum masuk, Sat. Sepertinya, Sat. Antum pakai headset, Sat. Coba khawatir mungkin bisa coba dicopot dulu, Sat. Kemudian dicek suaranya. Belum. Belum ya? Tadi udah dijawab ya? Iya, sudah. Udah. Mungkin, Sorry, nggak dengerin lagi, ada telepon, maaf. mungkin bisa disampaikan kembali. Maaf, ada telepon tadi. Mau dijawab ulang. Boleh kalau nggak keberatan. Tapi kalau salah tolong benerin ya. Insya Allah. Ya, kalau saya tadi nemunya gini, dalam autobiografinya dia tidak mengatakan apakah dirinya Syiah atau bukan. Dia mengatakan sering datang dari Ismailiyah ke rumah ayahnya, tetapi ia malah tidak setuju dengan konsep mereka tentang jiwa. Terus banyak tokoh yang bukan Syiah, tetapi diklaim sebagai Syiah oleh orang-orang Syiah. Seperti Rumi bilang orang Syiah, tetapi sebenarnya dia pengikut Asy'ari. Jadi jangan karena dia menulis kitab dalam bahasa Persia, maka dia diklaim sebagai Syiah. Begitu. Oke. Terima kasih. Berarti belum pasti begitu antara beliau dengan pemahamannya memiliki sifat pemahaman tentang Syiah Ismailiyah.
Halo, Assalamualaikum Ustaz. Belum ada suaranya. Beliau lagi terkendala sepertinya. Ini di suara. Beliau masuk lagi. Biasa teknis belajar online. Kendala teknis. Mungkin ada sanggahan atau tambahan dari teman-teman yang lain. Ya, halo Sat. Ada cuman agak berisik ya? Kalau Afan Sat, kalau boleh saran, mungkin salah satu dicoba pakai headset Sat, biar nggak doubling. Tadi suaranya. Saya pakai HP ini berarti laptop Ya. saya ada trouble. Ya, lanjut. Halo Sat. Kedengeran, Kak? Ya. Ya, silakan. Udah agak kedengeran nih. Mas Salman bisa kedengeran, Mas Salman? Jelas Sat, jelas. Oke. Alhamdulillah. Iya. Pakai HP saya ini berarti trouble di ini laptop saya. Tadi diskusi sudah. Tadi pertanyaan juga ada beberapa yang masih belum kejawab. Nggak tahu. Maksudnya mungkin teman-teman bisa diberikan sudut pandang yang lebih luas, Sat. Antum bisa disampaikan. Apa tuh? Coba. Tadi saya agak ini nih. Putri Novianti mungkin bisa disampaikan kembali. Ya. Atau Saudara Chandra, Budi. Tentang Ibu Nusina tadi ya? Iya, Sat. Ya. Mungkin boleh nambah pertanyaan kali ya? Coba. Ya. Coba Ustaz. Tadi berkaitan juga dengan Ibnu Sina bahwa tentang kefilsafatannya itu ada tentang hukum sebab musabab. Nah, apakah hukum sebab musabab ini tuh ada batasannya atau emang segala sesuatu yang ada atau yang terjadi atau semua yang diciptakan ini apa semuanya mempunyai hukum sebab musabab ini gitu Ustaz? Mungkin itu Ustaz. Ya. Saya yang catch-kan pertanyaan baru ini ya. Ya, kalau yang tadi masih belum dengar itu polanya seperti apa tadi ini karena ternyata trouble di laptop saya ini. Hukum kausalitas itu ada, ya. Hukum kausalitas itu ada. Niscaya dalam kehidupan ini yang barangkali bisa kita analogikan dengan kalau dalam Islam menyebutnya sunnatullah, ya. Jadi ada sebab dan akibat, ada sebab dan musabab, gitu loh. Jadi hal itu niscaya ya bahwa segala sesuatu itu terjadi karena sebab dan musababnya. Segala apa saja. Maka kemudian ketika pemikiran dalam kaitannya dengan filsafat ini, dia kalau kita lihat esensi saja, ya ketika kita pelajari di awal pemikiran filsafat itu kan mempertanyakan tentang sesuatu yang ada, gitu loh.
pertanyaan tentang sesuatu yang ada atau timbulnya sebuah pertanyaan, timbulnya ada hal yang dipikirkan, itu kan berangkat dari ini mesti ada sebabnya, gitu loh. Ini mesti ada sebabnya, sebab awal, gitu loh, sebab akhir. Nah, dan sebab-sebab yang menimbulkan itu. Maka kemudian hukum kausalitas itu ya dalam sebuah pemikiran ini lekat sekali, karena memang itu nanti akan saling nyambung ya, akan saling terkait ya, terkait dengan pemikiran. Makanya dalam konteks Islam itu ya, dalam konteks ajaran Islam, teorinya yang mengajarkan tentang proses pencarian pengetahuan, ada yang dikenal dengan ikhtibar, yaitu. Nah, ikhtibar ini kan menghendaki untuk melakukan sebuah proses tafakur, ya kan? Proses tafakur, gitu. Kemudian dari tafakur itu mengajarkan sebuah proses mengorek. Nah, ini kan dari runutan gitu loh. Ya, ada sebabnya. Kemudian dari proses mengorek itu ada proses ta'akul. Nah, ini keterkaitannya sebab juga kan dari awal gitu loh. Ta'akul itu artinya bisa mengikat, menghubungi. Nah, inilah di sini terjadi tadi sifat kausalitas. Ya. Sebab akibat saling keterhubungan. Nah, dari sifat ta'akul, tafakur, kemudian ta'akul yang saling menghubungi atau mensepadankan, menyambungkan, itu ada satu proses. Nah, tadabbur. Nah, itu. Ini kan proses yang dari awal di filsafat itu kita sudah pelajari ya. Ya. Ada proses tadabbur. Nah, artinya apa? Ya, proses tadabbur itu proses berpikir ya meloncat ya dari depan ke belakang sampai ke dubur-duburnya. Nah, dalam pengertian dubur yang paling belakang gitu loh. Ya. Dari depan meloncat sampai ke dubur-duburnya yang paling belakang. Itu tadabbur. Nah ini kan artinya nggak bisa dipisahkan, ada satu sistem kausalitas di situ. Satu sistem kausalitas. Yang satu sama lainnya saling keterhubungan. Ya depan, kemudian proses perjalanannya sampai yang paling belakang. Nah itu. Ini dalam konteks pencarian ilmu dalam teori Islam tadi. Ya, ada proses tadabbur. Ya. Berpikir dari depan sampai ke belakang untuk melihat ya tadi yang saya bilang sampai yang ke belakang ke dubur-duburnya. Kemudian setelah itu ada yang disebut dengan i'tibar. Nah, i'tibar ini ya menyeberang ya dari kata abar ya, obur. Nah, ini menyeberang ya. Ya tidak boleh berhenti pada satu aspek ini. Jadi ketika kemudian dari berpikir dari awal sampai kemudian akhir dari proses ini ada satu pemikiran juga yang kemudian disebut i'tibar itu menyeberang. Nah, artinya dari apa yang sudah dipikirkan dari awal sampai akhir ini menyeberang pada satu aspek dari aspek tersebut ke aspek yang lain. Nah, menyeberang kepada komponen-komponen yang lain ini pun ada sifat masih tadi sifat kausalitas gitu ya. Sifat keterhubungan, ada sifat sebab akibat gitu. Ya, jadi saya kira Islam sudah mengajarkan sikap keterhubungan itu ya, sikap sunnatullah di dalamnya juga termasuk yang tadi saling keterkaitan dari i'tibar, kemudian tafakkur, kemudian ta'akul, kemudian tadabbur, dan akhirnya kemudian i'tibar. Nah, itu ada sebuah konsep tadi kausalitas sebenarnya. Ya, dalam teori bagaimana Islam mengajarkan tentang proses pencarian pengetahuan. Itu ya, saya kira. Yang lain, Alafu tadi ketinggalan saya ini. Ini ternyata prosesnya di laptop saya ini yang kurang bersahabat nih. Ya. Jadi
ketika bicara paradigma atau pemikiran pemikiran ini ya, pemikiran di dalam Islam itu ya, di dalam Islam itu kita ada, ini pun satu proses ya, termasuk ke dalamnya adalah sebuah paradigma pemikiran-pemikiran. Ketika bicara tentang pemikiran Ibnu Sina, kemudian juga itu akan lekat dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya ya, artinya lekat dengan pemikiran-pemikiran filsafat kuno, termasuklah tentu yang paling dekat ya kemarin sudah kita bahas Al-Farabi. Nah, gitu loh. Nah, pada dasarnya pemikiran Al-Farabi dan Ibnu Sina itu berhaluan pada pemikiran Aristoteles dan Plato. Ya, artinya sebenarnya ketika bicara filsafat, hatta ila filosof pemikir-pemikir Islam Ibnu Sina dan Al-Farabi itu ya masih ada atau transendensinya masih kepada Aristoteles dan Plato karena menjadi dasar itu kalau kita lihat. Ya, namun terdapat perbedaan fokus ya dalam karya-karya mereka yang kemarin sudah kita sebutkan. Ya, sebagian karya Al-Farabi tercurahkan pada logika filsafat bahasa, sedangkan Ibnu Sina ya lebih memfokuskan pada logika dan fisika. Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip Al-Farabi bahwa seni tata bahasanya, nah ini yang kemarin kita kenal bahwa memang ya bahasa, kalau bisa kita bilang ahli dalam bahasa bahasa kuno termasuk bahasa Yunani ya, yang sejatinya sangat diperlukan untuk menjadikan kita tahu dan paham. Nah, ini tentu memang kaitannya tentang filsafat itu memang tidak selalu lekat dengan mantik ya, mantik dengan logika-logika kebahasaan ya, terhadap prinsip-prinsip logika itu ya. Sedangkan bagi Ibnu Sina, seni logika merupakan kunci filsafat ya. Sekali lagi Ibnu Sina itu ya lebih kepada bahwa seni logika itu merupakan kunci filsafat. Nah, ketika kita bicara tentang sebagai kunci filsafat, nah seni logika itu, nah karena memang tadi pengolahannya ya, pengolahannya memang ada di situ. Bagaimana kemudian ketika orang berpikir dan atau apa yang dipikirkan itu dalam logikanya dibahasakan. Nah, itu kan yang sulit, dibahasakan. Sehingga orang lain bisa berterima atau menerima apa yang ada di pikirannya. Gitu. Nggak mungkin hanya berkutat dalam pemikiran saja tapi tidak dibahasakan. Nah, itu kan nggak bisa jadi paham. Sementara ya filsafat itu beresensi untuk mencari hakikat sesuatu. Nah, artinya ketika membuktikan hakikat sesuatu itu kan harus dibuktikan dengan kebahasaan supaya orang bisa paham. Maka itu kemudian Ibnu Sina mengatakan ya bahwa logika itu merupakan kunci filsafat. Itu. Yang pencarian kunci filsafat, nah itu tadi kebahagiaan manusia dan fisika ya berhubungan dengan studi tentang prinsip-prinsip tertentu. Ya itu juga terkait tadi, maksud saya kebahagiaan manusia ini kan dalam mencari apa yang dalam kehidupan manusia itu dianggap perlu untuk dicari jawabannya. Nah, itu seperti itu. Ya. Jadi itu kaitannya tentang sekelumit tentang Ibnu Sina ya. Baik, yang lain tolong kalau memang itu tadi ada yang perlu ini. Tadi saya masih tertinggalin, mohon maaf nih. Mungkin tadi Ustaz, ada pertanyaan, apakah Ibnu Sina itu pemahamannya tentang tentang Syiah Ismailiyah gitu Ustaz? Apa itu cuman karena sebuah pendapat aja yang mengatakan bahwa Ibnu Sina itu mempunyai pemahaman Syiah karena beliau sering menggunakan bahasa-bahasa Persia, atau emang gimana Ustaz? Atau emang beliau pemahamannya terhadap Syiah? Nah, itu tadi ya, ingat bahwa kebahasaan itu kan bagian dari budaya ya kan, berangkat dari budaya. Nah kita lihat di Indonesia saja
ya di Indonesia saja, bahasa yang keluar, ya, bahasa yang keluar dari kita nih, yang bermacam-macam etnis itu bisa mencerminkan dari mana dia, kan gitu loh. Ya dialektika, bahasa dialektika itu menjadi cermin dari mana dia. Nah artinya bisa jadi, ya, bisa jadi hal-hal yang diungkapkan oleh Ibnu Sina tadi lekat dengan apa yang dibahasakan itu, ya. Ingat, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa proses pencarian daripada ilmu atau dalam konsep ajaran Islam itu tadi kan berangkat dari adanya, tadi saya sampaikan apa tuh? Ikhtibar, tafakkur, ta'akul, tadabbur, ya, kemudian i'tibar. Nah, ini kan sebuah loncatan-loncatan proses yang di dalamnya itu lekat dengan lekat dengan budaya yang kemudian bagian daripada budaya itu. Nah, saya nggak juga bisa memastikan itu yang pastinya begitu. Tapi kalau kita lihat dari runut itu bisa jadi. Karena proses untuk mendapatkan ilmu atau pendidikan, ya taruh kenapa ada bahasa pendidikan? Karena bahasa itu juga mendidik. Apalagi tadi stressing pointnya Ibnu Sina itu bahwa bahasa atau bahasa logika itu adalah kunci filsafat, kan gitu. Coba kita lihat ketika pencarian ilmu, kalau dalam ajaran atau pendidikan Islam kita lihat ada ta'lim, ada ta'dib, ada taskif, nah ada taktir. Nah ini kalau kita runutkan ini, ya, dalam konteks dan kaitannya dengan kebahasaan tadi yang kemudian mempola dia bisa jadi bagian daripada itu, ya bisa jadi tadi, ya. Kenapa? Ketika pada sisi lain orang mendapatkan ilmu itu kan ta'lim itu transfer of knowledge, kan gitu. Kemudian ta'dib itu kan bisa dikatakan bisa bagaimana membuat karakter, ya kan gitu. Dari karakter itu kan timbul kemudian berpeluang untuk membuat ya tashkif, sakofah, sejarah, kan gitu loh, budaya. Nah ini itu loh. Nah, artinya bahasa dialektika itu bisa menjadi sebuah budaya yang kemudian ini lekat dengan kemana, siapa. Nah, tadi saya kembali katakan, ya sekarang kita di Indonesia ini bermacam-macam. Coba ketika orang Jawa ya kan tahu Jawa. Ketika orang misalnya Sumatera beda, kan gitu. Dialektikanya walaupun bahasanya bahasa Indonesia gitu loh. Jadi kelihatan asalnya. Maka itu kemudian di Maroko itu ada pembentukan pendidikan karakter selain daripada ta'dib dan taskif tadi, itu ada taktir namanya. Ya, membuat paradigma nih di pemikiran itu, paradigma. Itu bisa jadi seperti itu, ya. Bisa jadi kalau kita runut dari kebahasaan, apalagi tadi saya bilang bahwa Ibnu Sina itu lebih mengkultuskan bahwa tadi bahasa logika adalah kunci filsafat. Saya kira itu ya. Ya, tapi kalau untuk melegitimasi, memvalidasi apakah kebenaran itu harus dengan penelitian. Ya. Nah, itu bisa jadilah kalau Anda berani nanti buat skripsi itu. Ya cuma harus itu hal yang bagus itu. Ya. Itu. Ya. Baik. Yang lain? Tadi Wati itu apa tuh pertanyaan Wati? Putri, masih ada. Ya. Putri Novianti mungkin bisa disampaikan kembali. Tadi pertanyaannya sudah disampaikan. Oke, baik. Udah, tadi udah dijawab sama Ustaz. Ya, maksudnya diulangin biar startnya nggak jelasin. Oh, diulangin. Apakah Ibnu Sina memiliki perbedaan pendapat yang dengan Ibnu Farabi? Tadi kan udah dijawab. Terus
ap- apakah pemikiran Ibnu Sina dalam bidang sains, sastra, dan filsafat mempunyai pengaruh yang nyata dan kuat gitu. Ya, tadi yang di atas yang pertama sudah ya, tadi di atas ya secara tidak langsung ya, antara Al-Farabi dan ini. Nah, kalau dalam konteks apakah pemikiran tadi itu berpengaruh kuat ya, berpengaruh kuat dalam bidang apa tadi? Sains ya, berpengaruh kuat dalam bidang sains. Saya kira dalam konteks sains jelas ya, semua filsafat itu bisa dikatakan bukan semua filsafat, maksud saya filsafat menjadi landasan pemikiran sains, gitu saya kira. Ya, termasuk yang disampaikan oleh Ibnu Sina, Ibnu Arabi itu dan selain semuanya. Karena memang kenapa? Karena sains itu adalah bagian-bagian dari hasil-hasil pemikiran yang mendalam, gitu loh. Dan pemikiran-pemikiran yang mendalam itu ya tidak bisa dilakukan kecuali dengan berlegitimasi atau bertandaskan pada bidang filsafat, gitu loh, bidang filsafat. Makanya kemudian lahirlah dari pemikiran-pemikiran ahli-ahli filsafat ini yang kemudian kita kenal ada ya aljabar, aritmetika, kan gitu loh. Nah, itu hasil-hasil pemikiran memang ya walaupun dinisbatkan dengan nama aljabar, aritmetika, ya dan seterusnya, ahli-ahli metafisis justru berangkat dari ya orang-orang filsafat atau filsafat muslim yang kita kenal. Ya, taruhlah dulu barangkali waktu kita zaman SD kan ada mengenal pelajaran aljabar, ada aritmetika, kan gitu. Nah, itu artinya sekali lagi tadi ini bahasa yang keluar tadi kemudian timbul jadi nama aljabar, aritmetika yang lekat dengan pelajaran matematis. Nah, itu kan tadi saya bilang bahasa dialektika itu nyambung walaupun kemudian ini bahasanya menjadi melegitimasi apa yang nyatanya seperti itu. Jadi ada runutannya. Saya kira itu sangat berpengaruh, hanya saja kemudian pengaruhnya itu tidak berbentuk produk ya, produk misalnya pesawat ya atau mobil super cepat atau lain sebagainya, tidak. Nah, tapi berbentuk konsep-konsep hasil-hasil pemikiran itu yang kemudian mendorong pada ya hasil-hasil produk yang kemudian dipikirkan oleh ahli-ahli pikir atau filosof-filosof berikutnya gitu. Saya kira itu ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Yang lain? Boleh menambahkan, Ustaz? Ya, Fadal. Yang tadi yang terakhir pertanyaan siapa? Saudari Putri. Apa tuh? Coba. Tentang juga nggak enak. Pemikiran Ibnu Sina ya. Apakah pemikiran yang bermanfaat atau tidak ya? Halo. Mempengaruhi dalam bidang sains. Kalau saya gimana? Kalau saya jawabnya iya. Karena salah satu pemikiran yang terbesar dalam bidang kedokteran sebagai seorang dokter modern gitu, sebagai seorang dokter yang sepanjang masa kalau sampai dikatakan oleh seorang profesor dari Kanada yang bernama Sir William itu bahwa seorang pemikir Ibnu Sina ini emang dokter atau hasil pemikiran yang dijadikan sebuah karya ilmiah itu bisa bermanfaat gitu.
sampai dunia bedah gitu kan. Dunia bedah itu mengambil ilmu dasarnya itu dari karya pemikirannya yang bernama kitab, kalau sini kitab Al-Qanun. Kalau dari itunya The Canon of Medicine gitu. Jadi pemikiran-pemikiran yang dihasilkan oleh sebuah dari karya Ibnu Sina ini ya pasti bermanfaat gitu. Pasti, karena beliau ini seorang dokter yang modern gitu, dokter modern, dan juga ilmunya juga yang sekarang juga banyak dipakai oleh pemikir-pemikir seperti seperti di Jerman atau yang di Inggris. Nah, di Inggris ilmunya seorang pemikir yang Ibnu Sina ini banyak digunakan, terutama dalam bidang sekarang gitu. Bidang sekarang anatomi fisiologi yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan sekarang gitu. Untuk yang saya tahu, yang untuk menciptakan sebuah instrumen seperti pengobatan atau contohnya sekarang vaksin gitu. Itu sekarang para ilmuwan itu mengambil dari buku-buku yang dulu gitu, pengobatan yang dulu, karena pengobatan yang dulu itu diketahui bahwa penyakit yang dulu itu lebih dahsyat dari penyakit yang sekarang gitu. Makanya diambil sekarang, diterjemahkan, banyak yang terjemahkan buku karya-karya Ibnu Sina ini menjadi yang lebih baik gitu kan, penerjemahannya yang menjadi suatu kemanfaatan bagi umat manusia gitu, atau bahkan dalam umat Islam tersendiri. Itu saja tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Bang Ilyas. Ya, ya betul, tapi adanya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa logikanya Ibnu Sina itu yang tadi saya sampaikan merupakan kunci filsafat tadi, ya. Artinya bertitik tolak pada logika bahasa itu ya, logika dan bahasa. Filsafatnya Ibnu Sina, dia mengatakan tadi sebagai kunci filsafat. Nah, kemudian selain itu, ia juga mengatakan bahwa pencariannya itu adalah juga buat kunci kebahagiaan manusia. Nah, artinya pemikiran dia bukan hanya semata berorientasi menemukan sesuatu dari logika berpikirnya. Ya, bukan hanya menemukan jawaban sesuatu dari logika berpikirnya, tetapi juga menjadi kunci. Ya, selain itu menjadi kunci kebahagiaan manusia dan fisika berhubungan dengan studi tentang prinsip-prinsip tertentu. Baik, saya kira itu ya. Mohon izin nih, ada profesor lagi ngebel nih ya. Bentar ya. Ya, lanjut ya. Jadi bagaimana?
Bagaimana? Bagaimana Saudara Chandra? Silakan diutarakan. Tadi udah jelas ya, dari pertanyaan-pertanyaan dijawab dan dilengkapi oleh beliau serta sama teman-teman. Mungkin nanti kalau memang sekiranya sudah cukup, mungkin bisa kita selesaikan terlebih dahulu. Ya, percepat. Karena kan itu Lebih cepat lebih baik ya. mana? Beliau juga sudah keluar, nggak tahu mungkin. Tadi dibilangnya cuma sebentar doang, apa gimana sih? Tadi bilang ke antum gimana? Jam Oh, kami 8 cuma kan? bilang jam 8 dia mau off gitu sih. Tadi pas tadi terakhir kan bilang sebentar ada prof